di channel kami Gospel News Ministry bersama saya Spesial Jefrisal Yanuaring, hamba Yesus Kristus Tuhan. Dalam kesempatan ini saya mau menanggapi ajaran Pendeta Mel Atok dalam khotbahnya beberapa waktu lalu di channel YouTube-nya. Sebagai ayat pembuka, mari kita baca 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Sebelum saya menanggapi ajaran Pendeta Mel Atok, perlu saya sampaikan di sini bahwa bagi saya Pendeta Mel Atok adalah salah satu hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Dan saya adalah penggemar berat beliau dan sering mendengar khotbah-khotbah beliau di channel YouTube-nya. Dan saya sangat-sangat diberkati. Nah, saudara, penasaran kan ajaran beliau yang mana yang akan saya tanggapi? Yuk, tonton terus video ini. Nah, seputaran ini jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar nih dua hal menarik seputaran cerita Elia dan janda di Sarfat. Hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah janda di Sarfat adalah orang pilihan Allah. Nah, saudara, dalam khotbahnya tadi Pak Mel katakan bahwa janda di Sarfat adalah orang pilihan Allah. Itu terlihat di Lukas 4 ayat 25 dan 26. Tapi saudara, kita perlu pahami dengan baik bahwa orang pilihan dalam Alkitab itu merujuk kepada siapa saja. Setelah saya mempelajari ayat-ayat Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menyinggung tentang orang pilihan, maka saya menemukan sedikitnya ada 5 kategori orang pilihan. Yang pertama, orang pilihan sama dengan umat pilihan Allah, yaitu Israel secara bangsa. Itu terlihat dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6, Ulangan 7 ayat 6, Ulangan 10 ayat 15, Ulangan 14 ayat 2, Mazmur 33 ayat 15, Mazmur 105 ayat 43, Mazmur 106 ayat 3, Yesaya 43 ayat 1, Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Yang kedua, orang pilihan sama dengan utusan Allah atau para nabi dan rasul Allah. Itu terlihat dalam Kejadian 18 ayat 19, Mazmur 105 ayat 26, Mazmur 78 ayat 70, Mazmur 6 ayat 70, Yohanes 15 ayat 16, Kisah Para Rasul 1 ayat 2, Kisah Para Rasul 9 ayat 15, Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Yang ketiga, orang pilihan sama dengan orang-orang Lewi atau para imam yang melayani di rumah Tuhan atau penyelenggara kebaktian bagi Tuhan. Itu terlihat dalam Ulangan 18 ayat 5, Ulangan 21 ayat 5, 1 Tawarik 15 ayat 2, 2 Tawarik 29 ayat 11. Yang keempat, orang pilihan merujuk kepada raja-raja Israel. Itu terlihat dalam 1 Samuel 10 ayat 24,
1 Samuel 16 ayat 12, 1 Tawarik 29 ayat 1, Mazmur 78 ayat 70. Dan yang kelima, orang-orang pilihan sama dengan semua orang percaya dari bangsa-bangsa lain atau gereja Tuhan di seluruh dunia. Itu terlihat dalam Matius 24 ayat 31, Markus 13 ayat 20, Kisah Para Rasul 15 ayat 14, Roma 8 ayat 29, 1 Petrus 1 ayat 2, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, Wahyu 17 ayat 14. Nah, mari kita fokus melihat orang-orang pilihan dalam kategori 5, yaitu merujuk kepada semua orang percaya dari bangsa-bangsa lain atau gereja Tuhan di seluruh penjuru dunia. Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10-nya, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, saudara, 1 Petrus 2 ayat 10 menjelaskan dua hal. Dalam pandangan Allah ada perbedaan status, yakni Yahudi, yaitu zaitun sejati atau umat pilihan Allah, dan non-Yahudi, yaitu zaitun liar atau bukan umat Allah. Yang kedua, telah terjadi pembaharuan status dari yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Lalu saudara, mengapa kita atau non-Yahudi telah menjadi umat Allah dan telah mendapat belas kasihan? Roma 11 ayat 20. Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Roma 11 ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jelas ya saudara? Karena ketidakpercayaan Israel dan karena iman kita kepada Kristus, maka kita atau non-Yahudi telah menjadi umat Allah. Dan Rasul Paulus tegaskan bahwa janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Lalu saudara, kita akan melihat ayat-ayat lain yang menjelaskan perbedaan antara kita atau non-Yahudi dengan bangsa pilihan atau Yahudi. Roma 11 ayat 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sejati. Di sini jelas bahwa Yahudi sama dengan pohon zaitun sejati, dan non-Yahudi sama dengan cabang dari pohon zaitun liar. Markus 7 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu,
sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di sini jelas bahwa Yahudi adalah anak-anak Allah, sedangkan non-Yahudi dimetaforakan dengan anjing. Nah, Markus 7 ayat 27 tadi adalah percakapan antara Yesus dan seorang perempuan Yunani dari bangsa Siro-Fenisia yang percaya. Dalam pandangan Yesus, status perempuan itu dimetaforakan sebagai anjing. Jadi tanggapan saya yang pertama adalah, meskipun kita telah menjadi umat Allah, kita juga harus menyadari status kita sebelumnya dan alasan mengapa kita telah dipilih. Sebab dalam pandangan Allah, kita dan bangsa Yahudi beda. Namun karena kasih dan kemurahan-Nya dan karena iman, kita dikuduskan dan dipersatukan bersama-sama dengan mereka dalam Kristus Yesus. Artinya apa yang Pak Mel katakan itu benar. Tapi jangan mengabaikan ayat-ayat lain yang jelas-jelas menyatakan perbedaan kita dengan Israel sebagai pohon zaitun sejati. Kita juga harus menerimanya sebagai kebenaran. Doktrin jangan membatasi kita untuk menerima kebenaran Alkitab yang terkesan kontradiktif dengan pemahaman kita. Kita harus menerima dua-duanya sebagai kebenaran. Hanya saja pengertian kita yang mungkin belum mampu untuk menarik benang merah antara kedua kebenaran itu. Perhatikan kata-kata ini. 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Di sini tersirat bahwa Allah memperbaharui keputusannya yang melahirkan perubahan status kita atau non-Yahudi dari yang bukan umat Allah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Baik saudara, kita lanjut. Doktrin tentang Allah memilih orang, ini adalah doktrin yang ya dan amin. Ayatnya terlalu banyak di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, yang mendukung doktrin yang namanya predestinasi, dari mana Allah sudah menentukan segala sesuatu dari awal sampai selesai, sampai detail-detail, hal-hal terkecil sudah dipredestinasi oleh Tuhan. Nah, berkaitan dengan doktrin predestinasi, Pak Mel katakan Allah sudah menentukan segala sesuatu dari awal sampai akhir. Sampai detail-detail, hal-hal terkecil sudah dipredestinasikan oleh Tuhan. Tanggapan saya adalah setuju dan tidak setuju. Saya setuju bahwa dalam rencana Allah yang besar, yang berkaitan dengan karya penciptaan dan karya keselamatan itu sudah diplanningkan, bahkan sudah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Dan saya tidak setuju dalam kaitannya dengan dosa atau segala sesuatu yang jelas bertentangan dengan hukum-hukumnya. Karena dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Mustahil Allah menentukan sesuatu yang sifatnya melanggar hukumnya sendiri. Nah, berikut ini saya akan berikan contoh-contoh hal-hal yang bertentangan dengan doktrin predestinasi. Contoh yang pertama, kejatuhan Adam. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mustahil Allah telah menentukan kejatuhan Adam
karena itu bertentangan dengan perintah dan larangannya. Contoh yang kedua, membunuh, berzina, mengucapkan saksi dusta. Keluaran 20 ayat 13-16. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Mustahil Allah telah menentukan seseorang untuk melakukan hal-hal di atas yang justru melanggar hukumnya sendiri. Contoh yang ketiga, perkawinan beda iman. 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Mustahil Allah telah menentukan perkawinan beda iman, karena itu suatu tindakan mencampurkan kebenaran dan kedurhakaan atau menyatukan terang dan gelap. Contoh yang keempat, perceraian. Maliaki 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Mustahil Allah telah menentukan perceraian yang justru hal itu ia benci. Contoh yang kelima, penyembahan berhala. 2 Raja-Raja 17 ayat 12 dan 13. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berpaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku para nabi. Mustahil Allah menentukan Israel untuk menyembah berhala, karena hal itu bertentangan dengan peraturan dan ketetapannya. Jika kita tetap memaksakan doktrin predestinasi dalam kaitannya dengan dosa, maka itu adalah pelecehan terhadap kekudusan Allah. Coba pikirkan. Baik saudara, kita lanjut. Dan di dalamnya ada persoalan orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan, dan berita dukanya ada juga yang tidak dipilih. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Yang dipilih maupun tidak dipilih, keputusan itu bukan dadakan. Keputusan itu sudah terjadi di dalam agenda Tuhan sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 ini adalah ayat yang sangat terkenal. Mari saya ajak jemaat perhatikan, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5, 2, 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh siapa? Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, masih berkaitan dengan doktrin predestinasi, Pak Mel katakan yang di dalamnya ada persoalan orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan, dan berita dukanya ada juga yang tidak dipilih. Yang dipilih maupun yang tidak dipilih, keputusan itu bukan dadakan. Keputusan itu sudah terjadi di dalam agenda Tuhan sebelum dunia dijadikan.
dengan mengutip Efesus 1 ayat 4 dan 5. Nah saudara, yang mau saya tanggapi adalah persoalan kata berita dukanya. Menurut saya, kata-kata Pak Mel bertentangan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Sebab tujuan utama dari misi penginjilan adalah memberitakan kabar keselamatan yang dari Tuhan kepada semua bangsa, bukan berita duka. Meskipun kita akui bahwa tidak semua orang diselamatkan, namun hal itu bukan tujuan dari pemberitaan Injil, tetapi akibat dari penolakan dan ketidakpercayaan seseorang kepada berita Injil atau Yesus Kristus. Nah, saudara, mari kita perhatikan ayat berikut ini. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dari ayat di atas jelas pada frasa pertama bersifat perintah, dan pada frasa kedua menyeratkan kehendak Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Meskipun kita akui bahwa kenyataannya tidak semua bangsa menerima dan percaya kepada Yesus. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi saudara, dalam misi penginjilan, energinya adalah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Benar bahwa Allah telah memilih orang untuk diselamatkan. Namun tidak berarti Allah telah menentukan yang lain untuk binasa. Sebab manusia dihukum karena dosa. Dan dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Bagaimana bisa manusia telah ditentukan nasibnya sebelum ia diciptakan dan mengenal hukum? Mungkin kita berpikir karena kemahatauan Allah akan masa depan seseorang yang nantinya setelah diciptakan namun ia tidak percaya kepada Kristus, maka Allah tidak memilih dia untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Ataukah kita berpikir bahwa justru karena Allah telah memutuskan untuk tidak memilih sebagian orang untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan, sehingga mereka pada akhirnya tidak percaya kepada Kristus meskipun telah mendengar Injil? Apapun dasar pemikiran kita, tetap saja hal itu bertentangan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Sebagai ayat penutup kita baca Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Matius 25 ayat 41 ini memberitahukan kepada kita bahwa neraka dipersiapkan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Itulah sebabnya mengapa neraka diciptakan pada mulanya. Bukanlah rencana Tuhan menciptakan neraka untuk orang-orang yang berdosa. Neraka diciptakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang mengatakan hal itu kepada kita. Dan orang-orang yang masuk neraka itu akibat dari ketidakpercayaan mereka kepada Anak Tunggal Allah. Ya, saudara, semoga video saya ini disimak oleh Pak Mel, dan saya berharap ada tanggapan balik dari Pak Mel yang positif tentunya dan juga membangun kita semua. Saya percaya Pak Mel adalah hamba Tuhan yang rendah hati dan bisa menerima masukan dan saran yang positif dari siapapun. Shalom.